Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktaba badal tabirin wa dahar dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin ya amin. Wa la raiba anna al-qalba yasdaqu kama yasdaqu nuhasu wal fiddatu wa ghairuhuma wa jalahu bidzikri fa innahu yajluhu hatta yada'ahu al-kalmir'atil baydu fa idza taraka as-sada'a fa idza dzakara jalahu wa sadaqul qalbi bi amrayn bil ghaflati wal dhanbi wa jalahu bisyai'aini bil istighfar wa dzikri faman kanatil ghaflatu aghlaba awqati kana sadaqu mu'arakiman ala qalbihi wa sadaqu bihasabi ghaflatihi wa idza sada'al qalbu lam tantabi' fihi suwarul maklumati ala ma hiya alaihi ayaral batila fi suratil haqqi wal haqqa fi suratil batili li annahu lamma taraka ma alaihi sadaqu azlama alam tazhar fihi suwarul haqqaiqi kama hiya alaihi fa idza taraka ma alaihi sadaqu waswadda wa rakibahu asadda tasawwur wa idraku fala yaqbalu haqqa wa la yunkiru batilan wa hadha a'zamu uqubatil qalbi wa aslu dhalika minal ghaflati wa ibra'il hawa fa innahuma yakmisani nural qalbi wa yaqiyani basara. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang adab dan berzikir. Kemudian hasil dari zikir itu berbekas di dalam hati kita bagaimana? Karena kita membahas masalah zikir, kemarin masalah tasbih. Kita setiap hari Bapak Ibu baca amalannya. Apakah perasaan kita di ketika kita beramalan termasuk berzikir sudah berbekas di dalam hati kita, berkesan di dalam hati kita? Itu kita yang tahu. Nah, untuk merasakan kesan berkas hasil dari kita beramalan tadi, itu kita sendiri. Seperti Bapak Ibu kita sembahyang. Kita sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya. Pertanyaan di dalam hati kita, jawab masing-masing di dalam hati kita. Berapa persen kita khusyuk? Kita yang menilai diri kita. Orang lain tidak bisa menilai isi hati kita. Yang menilai hati kita adalah kita. Yang menilai hati kita bersih tidaknya adalah kita. Semuanya itu Bapak Ibu, hati itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memandang hati kita. Allah tidak memandang lahiriah kita. Nah, ini apa tinggal kita. Ini masalahnya masih masalah kita di pikiran. Pertama, jangan tasalah dahulu yang dibaca itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah kita bahas itu. Kemudian adab-adabnya Pak Ibu ada supaya kita masuk yang belum baca tadi. Apabila belum Bapak Ibu berkesan, kapan lagi? Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang batang tubuh kita. Allah tidak memandang batang tubuh kita. Wala ila suwarikum. Allah tidak memandang rupa kita.
Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah pandang hati kita dan amal perbuatan kita. Hati dulu Allah pandang, baru amal ibadah kita. Nah, tempat pandangan Allah ini kapan kita memperbaikinya? Jangan sibuk kita tempat pandangan manusia. Manusia Pak Ibu yang menilai kita baik, belum tentu Allah menilai kita baik. Manusia menilai kita lebih baik, belum tentu Allah menilai kita lebih baik. Penilaian manusia bisa salah, penilaian Allah tidak bisa salah. Kadang-kadang kita sibuk penilaian manusia, tapi kita tidak memperhatikan penilaian Allah. Ini kita tertipu baik-baik. Nah, lalu jalan-jalan seperti itu Bapak Ibu kita kaji. Ujung-ujung berapa banyak orang dihormati, orang besar dihormati. Seluruh televisi Bapak Ibu mensiarkan, radio memberitahukan, orang besar dimuliakan di mana-mana sampai seluruh penjuru dunia kenal dengan dia. Di ketika wafat, dengan upacara kebesaran kenegaraan, hendak mulai pemakaman, tembakan ke atas, karangan bunga 1000 terang. Manusia aja kalau itu, penilaian manusia aja. Kada usah tanggung-tanggung, 1000 terang karangan bunga, turut berduka cita, turut berduka cita, turut berduka cita, turut berduka cita. Kibarkan bendera setengah tiang, tembakan ke atas langit kada menggentarkan mereka. Ulun pernah Pak Ibu menghadapi upacara seperti itu, menguburkan orang lah, ini orang berjasa secara militer Pak Ibu. Ulun disuruh menyembah apa mentalkinakan. Bapak kayu ulun disuruh urut yang mendekat lah guru lah tinggi, siap tembakan. Wajib ulun nyaring juga hanya minyak. Nyaring Pak Ibu minyak ulun terajak. Ini julun burung terbang kukur. Wajib ulun. Maka getar juga senjata soalnya. Maaf menghadir-hadir. Apakah Allah menilai itu? Apakah kita sibuk ingin dimuliakan seperti itu? Allah tidak menilai tembakan, Allah tidak menilai karangan bunga, Allah tidak menilai upacara kehormatan. Kalau sudah masuk ke dalam yang di bawahnya dua, ilmu dan amal. Yang di bawahnya dua, iman dan Islam. Tidak ada yang lain. Dua aja yang di bawah, ilmu dan amal. Ilmu dan amal menentukan iman dan Islam kita. Bapak Ibu, dua ini jangan sampai kada diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan. Iman, Islam, ilmu, dan amal. Ngapain kita berilmu kalau ada beriman? Ngapain kita berilmu tapi kita salah di dalam menjalankan Islam? Itulah yang disebut di dalam doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Tidak ada Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi biladina. Jangan sampai musibah menimpa negeri kami. Tidak ada doa seperti itu. Yang ada, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai musibah menimpa agama kami. Kalau tidak ketemu doa Rasulullah, kalau yang kita ukur minta, wala taj'al musibatana fi biladina. Jangan sampai musibah menimpa negeri kami. Tidak ada doa itu dari Rasulullah. Tapi kalau menimpa agama, Rasulullah berdoa. Nah ini memang penting kalau kita hadir.
Lalu kita jalani adab berzikir itu bagaimana? Adab berzikir itu bagaimana? Wa adabul dzikri, adab berzikir. Pertama, berwudu. Kayak Pak Guru sambil berzikir bahkan untuk ini kada apa aja sudah. Yang penting hendak berzikiran, hendak bayasinan, hendak beramalan, berwudu. Wudu itu membuat bercahaya. Undang bacaan kita tuh supaya berbekas di hati kita. Caranya bagaimana? Kita harus sucikan lahirnya kita dulu. Walaupun waktu berzikir itu ada bodoh apa? Usahakan. Hendak berbekas kan? Hendak berkesan enggak? Ada enggak pengaruhnya kita beramalan untuk apa berzikir itu? Ulun tadi Pak Ibu sebelum ke Polres Banjarbaru, udah tahu ada apa? Ya, karena mobil, cuma ada apa? Saya tahu juga apakah kucing, apakah anjing, ulun lihat di kaca sepeda ada. Ada tahu juga karena mobil bisa tuh terjadi ada tapi begini lu coba bisa lah itu terjadi tuh ada benernya ada tapi begini ada tahu juga ada yang umpat cekah ayah anda di umurnya mau ada yang umpat ada bendanya juga ada itu bacaan langsung. Ayo hati-hati. Berwudu. Kemudian suci tempat dan pakaian. Dia menyebut nama yang paling mulia yang ada boleh disebut di dalam WC. Zikir di WC zikir ada kecuali zikir hati. Menyebut orang yang paling mulia. Ada boleh Pak Ibu di WC, ternyata di luar WC pun kita ada berwudu. Tempat itu suci, waktu kita berzikir duduk. Dan pakaian juga baik dan bersih. Orang berzikir itu baik, yang menyebut orang yang maha mulia. Yang menciptakan seluruhnya yaitu Allah. Bahkan penyebutan Allah itu yang kita rindukan ketika kita dipanggil menghadap. Penyebutan nama Allah apakah lewat la ilaha illallah atau zikir Allah atau Allah itu kita rindukan Bapak Ibu di ketika kita dipanggil untuk menghadap. Sebelum kita dipanggil menghadap, kita sudah menghadap bersiap-siap. Tempat harus suci, badan termasuk pakaian harus bersih. Ini ya Allah bakal sendek zikir. Minta maaf lah, tasbih di tangan aja Pak. Tapi ada baju. Kan banyak mungkin maka itu Pak Ibu. Ada baju. Berbaju ada pusat kelihatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dua ketiak. Dia menyebut siapa? Bujuran itu kan rapi-rapi, kalau perlu baharu-baharu. Ini akan berkesan di dalam hati kita.
Inna fil jasadi mudghatan. Di badan kita ini ada segumpal daging. Idza saluhatil jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, baik badan kita tuh secara keseluruhan. Mata kita pandangan baik, pandangan kita baik, tangan kita baik, kaki kita baik semua. Wa idza fasadat, apabila rusak segumpal daging dari baik, fasadatil jasadu kullu, rusak semua badan tubuh kita. Pandangan mata kita buruk sangka, tangan kita tertuju mendengar musik, pulang tangan kita menyentuh yang terbaik, perjalanan kita melangkah kepada yang tidak baik. Apa segumpal daging itu apa? Ala wa yaqulu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati yang menyetir pemikiran kita. Hati yang menyetir pemikiran kita. Nah, untuk membenahi hati ini supaya pemikiran kita baik, supaya pandangan kita baik, supaya mulut kita baik, supaya tangan kita baik, supaya isi perut kita baik, supaya kaki kita baik, supaya kemaluan kita terpelihara, tidak lain harus dibenahi, yaitu zikir di antaranya. Zikir di antaranya. Silahkan kita berbacaan ba'amal, tapi ada baik-baik. Kemudian kita teruskan menghadap kiblat, usahakan. Tapi mau memimpin menghadap, biasanya menghadap orang banyak menghadap ke kiblat apa itu? Ada masalah. Yang kawam menghadap kiblat, arahan ke kiblat. Yang kada kawam, misalnya di sini kita berpikiran, ulun menghadap yang bagaimana membangkang kiblat, bukan kada ada. Ada. Yang bisa menghadap kiblat, arahan kiblat. Yang tidak bisa menghadap kiblat, dobrak belakangnya. Kemudian lagi diantaranya lagi membersihkan hati daripada mengingat dunia. Hati kita tuh waktu berpikir itu Pak seperti papan tulis yang dihapus. Kalau ada ingatan selain Allah, mengingatkan dunia, maaf, syaitan itu masuk. Sampai kita berbaca apa itu syaitan itu masuk. Kenapa belum masuk? Karena hati kita ingatan kepada yang lain. Kita rasakan waktu sembahyang ya. Berbacaan kamu mulut kita. Hati kita kemana? Mahayabang. Di orang kamu teh mahayabang. Apa tuh mahayabang? Kemana-mana. Nah, padahal itu berbacaan. Mengawang-awang, menerawang, kemana-mana tarabang. Padahal kita berbaca, padahal kita beramal, ada berfungsi, biar hantu, biar iblis bacaan motor, ikan kapasar, lah, nah, ada mempang. Nah, Allahu Akbar. Timnas lo Arab Saudi menanglah 2-0. Apa sih itu? Diserangnya oleh si iblis, si syaitan ini. Hei hamba Allah, kau sembahyang, kami curi ingatanmu karena kamu ada ingat kepada yang kamu sembah. Kami sanggup menguasai kamu, walaupun itu berbacaan, tetap kami kawal tembus pertahananmu karena tidak ada fungsi bacaanmu, karena hatimu mahayabang kepada yang lain. Lihat kita waktu sembahyang dia kalau digulirnya syaitan, apalagi yang sembahyang berat baik nang hadir apa
supaya kita membenahi hati kita. Apa? Allah nilai hati kita. Berarti gaya kabur sambayan kita guru, ada busuk ke guru. Sambayan kita soh, untung soh ya, tapi kualitas pahalanya beda. Untung berjamaah. Nah kalau berjamaah Pak Ibu, kita dapat khusyuk itu. Allah jadikan di antara saudara-saudara kita khusyuk. Ada yang khusyuk waktu membaca doa kita. Kita pada khusyuk waktu membaca doa kita. Allah berikan khusyuk yang membaca doa kita kepada kita yang pada khusyuk membaca doa kita. Saling tolong menolong, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Itu istimewanya maksudnya yang berjamaah. Kalau seorang anak, Allahu Akbar, bingung jawab pemilu di Banjarbaru ini. Nah, kata situ. Kada percaya kalau takdir. Kita berusaha sebaik mungkin. Apakah setiap kita berusaha pasti berhasil? Biar Allah Ta'ala. Nah, yuk hadir. Mudahan daerah Banjarbaru baik dan kondusif. Apakah setiap kita berusaha pasti berhasil? Orang guru ini berusaha supaya sehat guru. Orang menjaga kesehatan guru. Karena abah ulun guru riwayat kencing manis guru. Mama ulun riwayat juga kencing manis guru. Gula darahnya guru. Abah meninggal karena gula darah guru. Ibu meninggal karena gula darah guru. Orang berusaha guru. Setiap ulun 1 bulan sekali cek guru masalah gula darah. Karena ayah guru ada dengan gula darah. Ibu dengan gula darah guru. Orang menjaga guru supaya orang panjang umur guru. Saatnya meninggal kesetrum. Takbir sudah berusaha. Siapa yang tidak percaya dengan takdir bisa kafir. Ada rukun iman. Nang berat itu Pak Ibu percaya dengan takdir itu paling berat. Berusaha sudah. Selama kita kadang menyerahkan kepada Allah, di situ stres. Ulun guru sudah membuka toko guru strategis guru tempatnya guru. Ramai gue orang berdagang gue di situ, orang membuka lapak gue di situ gue, orang berdagang gue dari segi apa namanya anak orang dagangan lengkap gue, yakin gue, orang berdagang pasti ramai gue. Ternyata tidak ramai. Pak, bisa sumpah. Ada ingatkah yang memberi rezeki itu Allah? Nah. Ya, berat ini kita takdir nih. Di akhir zaman ini takdir dan rukun iman yang keenam nih. Nah kadang-kadang kita ada dikonekkan. Ada masalah dengan iman kita. Ulun hanya berdoa supaya kita baik semua kami. Itu aja baik. Kita anak baik. Kita nggak bagus. Zaman wayang ini banyak tukang kompor daripada tukang lem. Banyak tukang kompor daripada tukang lem. Ayo jaga. Nah ruginya kita semua nanti kalau pada menjaga. Ulun berpandir ini gerakan hati Bapak Ibu bukan ke sana. Nah itu tuh penting tuh. Sudah selesai, ngapain lagi? Wadah-wadahnya ada aja sudah. Mau lasem kemana? Mau lasem kemana? Mau lasem? Apa Flores?
Main di STMK kemana? STMK Kasamsa. Apa namanya, mau sertifikat tanah kemana? Nah, ada aja sudah wadah-wadahnya. Dosa kamu. Aku kader itu tuh bang, kader itu bang siapa? Sakit hati aku ya, sakit hati orang siapa? Sudah melanda terus sakit hati. Nah, hati-hati yang hadir. Ayo, hati kita harus kita benahi. Allah menilai terus dengan isi hati kita. Kemudian, berarti waktu berzikir itu Pak Ibu boleh ingatan yang lain. Nah, apabila masih ingatan kepada yang lain, iblis syaitan hantu masuk madam sembahyang. Ya ada. Sekali kita tuh ingat kepada yang lain, ngalih benar mengembalikan ingatan itu, maka Pak Ibu di terawangnya terus Allahu Akbar. Allah sekalinya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Zalim Allahu Akbar. Bermamai dalam sembahyang sekalinya Allahu Akbar. Pas sujud terakhir berapa rakaat aku nih? Berapa rakaatnya sudah nah? 3 ke 4 kan ilah. 4 3 3 4. Mah hitung buntut pulang. 3 4 4 3 kira-kiranya Allah. Itu pasti sembahyang surangan tuh. 3 4 4 3. Sujud sahwi aku sudah bingung. Soalnya ada ingat pulang sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, kayak tadi berapa rakaat sampai 6. Bapak Ibu, kenapa maka syaitan bisa menggoda kita pada kita dalam sembahyang? Dalam beribadatnya, awalnya menjebol. Kenapa? Hati kita baik-baik, nggak diserangnya hati kita. Dikira orang berbacaan itu bebas dari godaan syaitan. Hati kita baik-baik, karena Allah menilai hati. Makanya di dalam kitab kita ini, jangan mengingat yang lain di ketika menyebut zikir. Yang diingat nama itu untuk berbekas di dalam hati kita. Nah, tuh sudah mulai sulit kita sudah. Apalagi berbau hati, bau nasi sup, bau makanan macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi sup, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti la ilaha nasi sup, la ilaha nasi sup. Apalagi kayak ini berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat di situ, la ilaha illallah. Berat. Maaf menghadir, kita salah di sini. Kemudian memejamkan mata, sunat. Berzikir itu memejamkan mata. Kalau sembahyang sunat membuka mata. Berzikir itu memejamkan mata. Bersesuruh orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat dibuka mata, iwak di piring hilang. Ada juga macam-macam kayak ibu was-was ini. Waktu pundukan mau bayarin latihan sudah. Berebut buahnya anggur, ngarang pondok di pondok. Di bawah buahnya saruan. Tahlilan di rumah Haji Si Anu aja, zikiran kita. Ayo. Ada anggur, ada ngarang pondok kan, beli anggur di awal. Lingking apa-apa, senyum aja kita, di hadapan kita indah berzikir nih, minta nang anggur dalam kantongannya sudah, ayo kalau anggur dalam kantongan, anggur tuh, karena dia selama dia anda, kadang mau nunggu bulan, ya gampang Pak Ibu tuh rumah menyiapkan
kresek jarang gundukan semua. Orang kampung kan banyak undang gundukan, lah anggur kelingking ada. Nah, tapi karena menjaga image, menjaga pimpinan, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ambil. La ilaha illallah. Ingatkan ini nanti kita nih bekerja sekali berbuka mata Muhammad Rasul anggur hilang. Mak jalan kawanan nih, curang. Jangannya tahu tadi mau ambil dari waktu mikir tadi. Ayo harta tetap was-was. Nah, di sini kada akan connect, kada akan berbekas di dalam hati. Kenapa? Karena Pak Aibuai Bapak Janur maka itu membuat ini, karena dia bersegera membuat bercahaya hatinya. Orang yang berzikir Bapak Jam, ingatan hanya kepada Allah yang menjikirakan pian waktu pian berzikir. Sibuk pian mengukir nama Allah di hati pian waktu pian berzikir, maka membuat hati itu bercahaya. Nah, kalau sudah hati itu bercahaya, maka hasilnya yang ulun sebutkan tadi Pak Aibuai. Nah, ini hasilnya. Apa hasilnya? Tidaklah diragukan bahwa hati itu berkarat seperti tembaga, perak, dan lainnya. Sedangkan karat itu bisa dihilangkan dengan zikir. Nah, dan zikir makanya tadi. Kan maaf nah hati-hati. Hati kita ini bisa lagi galau. Hati kita ini bisa kesal. Manusia ini. Hati kita ini bisa sakit. Hati kita bisa buruk. Hati kita bisa putus asa. Itu fire namanya. Di ketika hati kita sakit, hati kita sedih, hati kita putus asa, pikiran kada enak. Jadi masalah hati kita, ada tenang kita beribadah, ada merasa asyik beribadah, ada merasa lezat beribadah, yang ada kesal, mangkal, dongkol, sakit, pusing, stres, tertawa sembarangan. Akhirnya anak mencari tahu di kuda-kuda rumah. Nah, anak mengakhiri itu dia sudah dikira ke akhir itu nyaman enggak? Nah, lalu menulis di sini. Menulis di sini bangku. Aku kada sanggup lagi bersamamu, wahai suamiku. Lalu begitu habis. Ini hati nih menyuruh mereka itu hati yang bergerak. Karena kau kejam terhadapku. Hidup ini kalau aku teruskan rasa kada sanggup bersamamu. Aku duluan dari kamu. Wassalam. Inor. Maaflah mengada sama ngaran. Ditendang langsung rangkul tadi. Nah, menangis nang laki, bininya bunuh diri. Mana menangis. Nah, hati menyetirnya kelakuan itu. Bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya menyetir, ikan baik bunuh diri karena problem dalam kehidupan makin banyak. Orang yang seperti itu pada connect hatinya ke Allah, itu gara-garanya akhirnya meninggal sang istri, suami meneteskan air mata. Lalu diundang tuan guru, siapakah bertahlilan, pemandian sudah siap, kemudian dikain kapani, disembahyangkan. Besok sidin begini pulang. Ya. Jangan hidup jadi Abdul Masalah.
Kita hidup masih ada Yang Maha Kuasa, Allah. Ada perlu makan obat penenang, ada perlu ingat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan Allah. Hati tenang, orang yang ada tenang, ada ingat dengan Allah. Apabila hamba-hamba Allah menilai kita baik-baik. Masuk kubur, ada macam-macam lagi. Di dunia inilah kita harus memperbaiki diri. Kapan lagi? Nang laki sama juga. Aku rasakan sanggup dengan biniku ini. Montongnya kayak mercon. Nah ini di binian pulang. Montong biniku kayak mercon. Rasakan sanggup aku. Dari pemain kerja berdahulu. Disakitinya terus aku. Dimacam-macamnya terus aku. Rasakan sanggup. Apa salahku? Jadi kamu kejam terhadapku. Dan itu begitu. Ini hubungan membakaran sama takdir jadi. Lihat Bapak Ibu, menulis pulang umahnya. Selama kita hidup ini kadar kebahagiaan. Yang ada selalu masalah makin membesar. Aku rasa kada sanggup lagi bersamamu. Silahkan hidup menurut caramu. Aku berdahulu daripada kamu. Wassalam. Amat. Nah, barang amat banyak. Udin banyak juga. Kalau Udin juga. Amat. Nah. Meninggal dunia ditendang. Meninggal. Menangis nang bini. Menyesal. Gara-gara kejam sakit. Menyakiti sang suami. Sang suami tidak bisa hidup lagi berpaling. Lalu meninggal. Menangis. Lalu habis. Ini gara-garanya hatinya menyuruh nang ada baik. Tertutup hatinya daripada cahaya-cahaya kebaikan. Dia merasa benar caranya itu, padahal salah. Kenapa? Karena nang tadi menutupi kubulaturnya rupikan, kubulaturnya kotor. Bujuran itu pakai gue. Nah lalu meninggal dunia. Menangis nang bini menyesal 4 bulan 10 hari. Dan dunia dia habis. Mahmud badata. Maka pengangguran Allah. Nah, diterimanya pula di dalam kubur nang laki tiganya kau membagi cinta. Nah, rumahku ikam diami, mobilku ikam tunggang. Ingin situ juga pandai. Nah, berarti hadis ini berpikir jadinya. Nah, hatinya menyetir membuat perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena hati itu Pak Ibu bisa kotor hati itu. Maka hati menyetir dia. Lalu dia menganggap bahwa kebaikan itu dianggap salah, kejahatan itu dianggap benar. Bagaimana pembersihannya? Minggu depan kita sambung. Jamnya sudah pas. Mudahan kita kawat memperbaiki hati kita, sibukkanlah memperbaiki hati ini, karena hati kita ini tempat pandangan Allah, bukan tempat pandangan makhluk. Mudahan kita semua dalam kebaikan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم احفظنا من شر الكونين وارفع عنا كيد الحاسدين وظلمات المعاندين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تدع بركاتهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة خاصة بنجر baru برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.